Pagi ini topik ataupun tema khotbah yang kita dengar sama-sama tentang wujud gereja. Nah, kenapa ini sangat penting saya bawa? Karena banyak orang simpang siur soal pengertian gereja itu. Ada memfokuskan gereja itu secara organisasi yang tercatat di pemerintah, ya, itu gereja. Tapi hari ini penekanannya sampaikan bukan berbicara tentang gereja secara organisasi, yang nama-nama gerejanya, KBP, GPIB, GBI, GPD, bukan itu. Nah, itu karena dibuat oleh Sia supaya lebih tertib saja. Tapi hari ini Tuhan mau kita mengerti arti sesungguhnya gereja itu. Karena kalau kita mengerti dengan jelas, sehingga kita tidak salah menafsirkan gereja itu seperti apa. Hari ini kita buka dalam Efesus pasal 1, ya, ayat 22 sampai 23. Ini firman Tuhan katakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dan segala yang ada. Jemaat yang ada tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi saudaraku, hal ini kita belajar tentang gereja, berbicara perihal rohani. Kita tidak bicara tentang gedung, tapi wujud gereja secara rohani. Kita katakan jemaat itu adalah tubuhnya. Tubuh siapa sini? Tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala, kita sebagai jemaat tubuhnya. Nah, tubuh di sini direndukan bagaimana melalui tubuhnya ini terlihat kualitas. Jadi apa diperintahkan kepala, tubuh juga merespon. Karena semua itu dari kepala, perintah dari kepala. Nah, makanya kita pun sebagai gambar tubuhnya Tuhan Yesus merespon apa yang diperintah kepala, yang diperintahkan oleh Yesus. Yesus katakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi Yesus sebagai kepala, dia memerintahkan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi saudaraku, kita betul-betul menempatkan diri sebagai tubuh dan belajar supaya apa yang diperintahkan itu kita belajar mentaatinya. Rendah hati. Nah, salah satu bentuk rendah hati itu mau diajar, mau dikoreksi, mau dibenahi, mau dipimpin ke arah lebih baik. Itu rendah hati. Ketika nggak terjadi seperti ini digambarkan tubuh tanpa kepala. Ini ngeri, saudaraku. Kalau kita ketemu tubuh gerak-gerak tapi nggak ada kepalanya, repot. Artinya apa di sini? Bisa saja dalam sebuah komunitas, walaupun namanya komunitas rohani, tetapi yang diutamakan di situ, yang dibicarakan bukan hal rohani. Itu hanya wadah saja buat contoh. Nah, ada pesan orang begini, jangan lama-lama ibadahnya, singkat aja, karena ini banyak acara. Acaranya yang utama apa? Arisannya. Jadi ibadah itu hanya sebagai sekedar formalitas. Yang utama adalah arisannya. Apakah seperti dianggap sebagai wujud Kristus? Ini jawabannya kita masing-masing, ya. Jadi Tuhan mau bahwa kita lebih serius, lebih sungguh-sungguh, lebih mengutamakan yaitu al-rohani
daripada jasmani. Kalau kita belajar menempatkan hal rohani terutama dari hal rohani, jasmani, luar biasa. Karena Tuhan mau seperti itu. Kita mengutamakan rohani. Nah, kita sampai hari ini tetap belajar. Tidak ada istilah tamat-tamat. Nah, orang yang mau belajar kepada Yesus, itu pertama tadi yang kelihatan adalah sikap hatinya, yaitu rendah hati. Rendah hati itu mau belajar. Rendah hati itu mau dikoreksi. Rendah hati itu mau dia meningkat. Karena Yesus Kristus adalah kepala gambarannya, kita adalah tubuhnya sebagai tubuh Kristus. Nah, harus sinkron. Nah, kalau nggak sinkron itu susah. Nah, jadi kemanapun kita pergi, kita itu menjadi orang yang disuruh orang, dilihat orang, diperhatikan orang, cara kita bicara, cara kita bertindak, harus mencerminkan Kristus sebagai kepala. Dalam hal apapun kita kerjakan, itu harus benar-benar mencerminkan. Tadi saya kemarin dijemput oleh seorang teman. Ini bilang, kirimkan boarding passnya, saya jemput di gate mana, di pintu mana. Ini saudaraku, saya sudah nyampe. Nah, rupanya di Singapura ini perkembangannya cepat, ya, ke Indonesia ya. Jadi, perkembangannya cepat, jadi tidak perlu lagi ada isi-isi formulir, dari semua serba computerized. Saya terhal di situ, ya. Dan saya minta bantuan kepada salah satu officernya untuk pengisian data di layar mereka. Ya, dan memang kita bisa belajar di situ. Nah, dilengkap, baru masuk ke tempat imigrasi, tunjukkan, sesuaikan dengan apa yang kita isi di layar, baru lewat. Jadi setiap masuk itu diberikan visa selama 1 bulan. Itu otomatis. Nah, itu berlaku dalam hal ini. Saya nggak bisa berhubungan dengan teman-teman di Indonesia. Saya juga nggak bisa berhubungan dengan teman ada di Singapura. Saya tinggal nunggu pasrah. Di teman saya ini juga, dia sungguh belajar juga. Ya, dia pun udah cari saya, mana ini ketemu, foto. Dari situlah baru mulai bisa ada sedikit koneksi, karena saya minta supaya hotspot ya, spot bisa berhubungan. Itu pun nggak langsung saya minta. Sudah lama cerita-cerita dulu. Sudah kami ngobrol rohani dulu. Walaupun Kampung Tengah sudah minta, ya tapi udah. Saya suruh sabar aja Kampung Tengahnya. Rohani dulu. Sudah panjang lebar bicara rohani, harus diajak untuk turun makan. Saudaraku, saya belajar untuk menyesuaikan keadaan. Nah, demikian juga kita sebagai tubuhnya menyesuaikan kepada Kristus. Bagaimana Kristus sebagai kepala, kita sebagai tubuhnya, kita menyesuaikan hal mana yang belum cocok, hal mana yang belum sesuai, hal mana yang belum seirama dengan kepala. Karena kepala itu pusat perintah. Nah, jadi kalau kita belajar tentang hal ini, indah hidup kita. Kenapa? Kita dipimpin oleh kepala. Kristus adalah kepala. Nah, orang bisa melihat bagaimana wujud Kristus melalui tubuhnya. Kita sebagai tubuhnya. Kalau tak terlihat, ada pertanyaan, kenapa nggak terlihat Kristus? Yang terlihat ada wujud yang lain, gitu ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang wujud Kristus ini. Itu wujud gereja. Gereja secara rohani. Jadi kita dapat jaminan, kepastian, dibekal bukan karena wujud gereja secara jasmani, merek-merek.
tapi kita seirama dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita percaya bahwa sejak kita menyatu dengan Yesus, Yesus beri kepada kita tubuhnya. Kita mempercayai setiap perkataan yang disampaikan. Itu firman-Nya. Bahwa ada jaminan kepastian hidup kekal. Kalau kita memiliki iman yang benar kepada Yesus Kristus. Yang kedua apa di sini? Dan kita bisa kalau gereja. Gereja itu memiliki kuasa. Nah, dari mana bukti kuasa? Tadi tangan ayat 22 tadi. Dan sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Kita kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala ada. Jemaat yang ada tubuhnya yaitu dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi kita sebagai tubuh Kristus atau jemaat Tuhan, kita memenuhi semua dan segala sesuatu. Apa artinya memenuhi semua dan segala sesuatu? Artinya bagaimana Kristus itu punya otoritas, kita pun diberikan otoritas untuk berkata iya kepada firman Tuhan dan tidak kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita sudah punya komitmen bahwa aku hidup ini bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Artinya Kristus yang berkuasa, Kristus yang berdaulat. Nah, ketika kita menyadari bahwa harus memang terlihat oleh dunia, oleh gereja, makanya tanpa kita banyak bicara, dunia bisa menerima Yesus Kristus itu sebagai penguasa tunggal dalam hidupnya. Ayat di sini Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan dan telah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar, tempat yang tinggi. Ia di sini adalah Yesus Kristus, adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia terlihat bagaimana kita sebagai tubuhnya menampilkan cahaya kemuliaan Allah sebagaimana Kristus itu adalah kepala, kita tubuhnya, dan terlihat bagaimana terpancar orang lain. Nah, dan kita mengalami namanya peningkatan-peningkatan. Kita mengalami yang namanya kehidupan yang diubahkan. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, sesungguhnya yang lama sudah selesai atau ungamago, ya, dan yang baru datang. Jadi saudaraku, jadi berbicara tentang gereja itu wujud di mana ada kehidupan baru yang sungguh-sungguh. Jadi bukan hidup yang lama. Jangan hanya seperti tukar baju, tapi dalamnya nggak ada perubahan. Dan hari ini Tuhan katakan kepada kita bahwa kita benar-benar pembaharuan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Bedanya di mana? Kalau dari luar ke dalam itu seolah-olah menampilkan semua baik, pakaiannya indah, seolah-olah tampilan yang dalam. Tapi Tuhan mau yang terlihat, apa yang perubahan di dalam itu terpancar keluar.
bahwa kita adalah wujud kepenuhan Dia. Jadi kalau kita sadari ini, kita tidak lagi berbicara dengan semau gue di masa sekarang, tapi kita sangat berhati-hati. Apakah perkataan saya ini membangun orang atau menjengkelkan orang? Apakah perkataan saya ini menjadi kesaksian atau kesangsian? Nah, jadi hari ini Tuhan mau dari setiap perkataan kita, setiap tindakan kita sebagai gereja tubuh Kristus itu membawa berkat, membangun orang, meningkatkan pengertian orang. Bagaimana kehidupan gereja yang sesungguhnya. Jadi kalau kita menyadari tentang ini, kemanapun kita pergi, kita selalu menampilkan Kristus itu terutama sebagai kepala, kita adalah tubuhnya menjelaskan kepada orang. Karena sekarang ini banyak orang rindu dilayani. Sebelum kita melayani, kita dilayani dulu. Kita diubahkan dulu. Kehidupan yang kita hidup sekarang bukan kehidupan lama, tapi kehidupan yang baru dan terus-menerus diperbaharui. Inilah firman Tuhan yang singkat pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, amamu sudah berhenti berbicara, tapi Tuhan terus berbicara melalui Roh Kudus, mengenai dalam hati kami, menjelaskan dalam hati kami bagaimana kami sepatutnya hidup dalam dunia yang sementara kami ada ini. Sehingga terlihat kualitas yang luar biasa, kualitas rohani yang luar biasa. Sehingga orang lain pun bisa melihat, menyaksikan bagaimana nilai-nilai perubahan itu bukan sekedar tampil, tapi apa yang terpancar di dalam itu yang dilihat oleh orang lain. Perubahan nilai-nilai ini merindukan Tuhan. Terus-menerus kami diperbaharui sampai saatnya kami bertemu muka dengan muka dengan Kristus sebagai kepala kami. Dan kami mengalami satu kesatuan secara rohani. Bagaimana kepala dan tubuh ini tidak bisa dipisahkan. Bikin juga kami Tuhan, tidak ada pemisahan antara kami dan Kristus sebagai kepala, kami tubuhnya. Dan apakah keteranjangan, apakah sengsaraan, apakah penderitaan, tidak ada yang bisa kami. Karena ada kesatuan yang luar biasa. Dan kami dengan Yesus Kristus adalah gambaran pribadi di mana kami katakan tentang kemuliaan Tuhan pada banyak orang. Terima kasih Tuhan. Puji namamu. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kembali.